Tetapi gue juga nggak 100% setuju sama opini mereka berdua, and this is why. Sebenarnya emang nggak apa-apa banget nih mbak kalau misalnya ada orang luar negeri ya, turis atau apapun itu yang nge-review, yang ngekritik kebersihan di Indonesia, especially Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di Aryan M Channel. Oke, buat teman-teman yang klik video ini, seperti biasanya saya harapkan mudah-mudahan teman-teman masih dalam kondisi sehat walafiat, dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara like juga subscribe. Baik, di kesempatan kali ini saya akan ajak teman-teman untuk melihat beberapa cuplikan video netizen Indonesia ini langsung mendapat rujakan oleh netizen Indonesia yang tidak setuju dengan apa yang menjadi opininya. Oke, seperti apa videonya? Kita akan lihat sebelum kita berkomentar. Exactly, semua orang bebas beropini dan izinkan aku untuk mewakili mungkin sebagian kecil suara rakyat Indonesia yang punya kesadaran diri yang baik. Ini opini aku tentang review baik, orang Malaysia katanya terhadap Indonesia alias Jakarta. Pertama, bener-bener respon orang Indonesia tuh nggak pernah mengecewakan ya. Sukanya mengkritik tapi nggak suka dikritik bibirnya balik. Aku sering banget nemu komentar orang Indonesia kalau lagi ngomongin India, apalagi makanannya, itu selalu dikomentarinya yang enggak-enggak. Dikomentarinnya tuh kayak orang India bau-bau lah, makanannya jorok-jorok lah, kaum perindavan lah, bla bla bla. Tapi giliran dikritik balik sama orang Malaysia, malah ngomel-ngomel. Mencak-mencak nggak terima, maksudnya gimana tuh? Kan dia cuman kritik nih, dia sebagai turis menurut aku wajar-wajar aja kalau dia kritik. Kedua, menurut aku respon orang Indonesia rata-rata justru malah bikin tambah malu negaranya sendiri. Udah tahu dikritik soal kebersihannya, bukannya malah koreksi diri, kesadaran diri, tapi malah marah-marah ke orang yang komentar. Sebagai orang Indonesia yang pernah ke Malaysia, kebersihan di sini itu emang masih kurang dan masih perlu diperbaiki. Kebersihan itu bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi juga tanggung jawab masyarakatnya. Jadi kalau emang dengar komentar dari turis bilang kebersihannya kurang, ya berarti sebagai masyarakat kita harus sadar diri dan berbenah. Oh ternyata gitu ya kritik dari masyarakat luar negeri. Berarti gimana caranya ya supaya Indonesia bisa dinilai lebih baik lagi dan nggak kejadian kritikan kayak gini. Oh berarti aku sebagai masyarakat Indonesia harus sadar diri, dimulai dari diri sendiri, buang sampah pada tempatnya mungkin. Ketiga, ini nggak etis banget sih ngata-ngatain orang yang mengkritik Indonesia sampai bawa-bawa soal kamu sih miskin, itu nggak etis banget. Dia cuma mengkritik loh. Even kalau dikritik pun, lo bisa bela diri lo sendiri, bela negara lo sendiri dengan kata-kata yang lebih baik. Bukan dengan marah-marah, apalagi ngata-ngatain balik, itu sama sekali nggak mencerminkan sampai ngasih nilai atau nol tidak itu membuat nama Indonesia jadi baik gitu. Ini tuh bukan soal budget, tapi soal bagaimana kebersihan Indonesia. Seharusnya, even bukan di tempat-tempat mahal sekalipun, di tempat-tempat di jalan raya biasa yang sering dikunjungi orang, itu harusnya juga udah bersih. Emangnya kalau mau akses bersih harus ke tempat-tempat yang mewah gitu, harus ke tempat-tempat yang mahal. Even orang-orang yang makan di pinggiran jalan Korea sekalipun, mereka nggak komplain soal kebersihannya. Mungkin ada 1-2 tempat yang nggak bersih, tapi menunjukkan bahwa jarang ada wisatawan yang protes soal kebersihan makanan pinggir jalan di Korea, menunjukkan bahwa Korea itu bagus sistemnya gitu, menjaga kebersihan untuk makanan-makanan yang ada di pinggir jalan sekalipun, nggak mesti harus di restoran yang mahal. Kesannya tuh kayak malah mengenaskan banget ya kalau mau makanan bersih harus di tempat mahal gitu. Jadi kata aku, sebelum kalian malah bikin tambah malu Indonesia, mendingan sadar diri deh, introspeksi diri. Pemerintah juga harus introspeksi diri nih, kayak misalnya dimulai dari dinas kesehatan. Opini dari netizen Indonesia yang terkesan membela si TikToker dari Malaysia. Tapi sayang sekali netizen ini, mbak ini tidak bisa membedakan mana yang mengkritik, mana yang sengaja untuk merendahkan. Kenapa demikian? Apa yang direview itu tanpa nilai loh ini teman-teman ya, dengan memberikan 0. Berarti dengan memberikan nilai 0 itu benar-benar tidak layak. Jangankan untuk manusia, untuk binatang mungkin sudah tidak layak ya dengan memberikan nilai 0. Nah inilah yang dipermasalahkan oleh netizen Indonesia gitu ya. Turis datang ke Indonesia, nge-rating Jakarta tuh. Exactly, semua orang bebas beropini dan izinkan aku untuk mewakili mungkin sebagian kecil suara rakyat Indonesia yang punya kesadaran diri yang baik. Ngeri banget kakak mental health satu ini ya, konten-kontennya semuanya tentang mental health, tapi dia nge-stitch video si Kinzi sampai sengebentak-bentak itu dan sekeras itu. Nanti kalau mental Kinzi rusak gara-gara ngomong besar sesuai dengan bibirnya. Dan yang bikin aku bingung, kakak ini kan kontennya semua tentang mental health ya, harusnya kakak punya perspektif yang lebih bijak daripada yang lain menghadapi kasus si Intan gitu. Bahwa yang bikin orang-orang ke-trigger itu ya cara penyampaian Intan yang salah gitu. Kritikan dia itu disampaikan dengan cara yang menghina. Dia ngasih rating pun sampai 0. Terus kakak bilang SDM kita banyak yang minus gitu. Aduh,
minus ini siapa sebenarnya? Yang orang mudeng ini siapa? Bebas lah orang mau kritik. Kita juga pasti introspeksi. Kita akan Bibirnya memperbaiki. kurang lebar. Tapi cara kritiknya juga harus dilihat dong. Harus yang benar dong. Dia aja udah jelas-jelas mau menjatuhkan dan ngata-ngatain Jakarta. Ngasih rating pun sampai Betul 0 lah. persekian. Itu udah parah kritik banget atau sebenarnya. apa? Coba di tempat yang Kakak mahal lah dia yang ngasih bahas rating tentang itu. mental health. Kakak lah yang paling ngerti harusnya orang menyampaikan tuh seperti apa, cara penyampaiannya yang seperti apa. Kakak aja udah menghina-hina, bilang SDM kita banyak yang minus. Yang minus ini siapa? Orang mudeng aku ini orang mudeng. Orang mudeng. Justru malah bikin tambah malu negaranya sendiri. Kak Tesya, rungokno. Orang Indonesia tidak marah kok dikritik tentang kebersihannya. Gue sebagai orang Indonesia, gue memaklumin kalau memang di Indonesia masih ada tempat-tempat yang kurang bersih. Yang marah ini bukan hanya sekedar orang Indonesia. Orang Malaysia tersebut pun banyak yang kesel dengan postingan si Kak Intan itu. Kenapa bisa marah? Kita nggak masalah di rating dengan kebersihannya. Cuman di sini apa yang dia posting, foto yang dia post sama captionnya itu sangat berbeda jauh. Apakah Kak Intan sudah lihat? Nih Koko kasih lihat sekali lagi kenapa bisa bikin orang Indonesia semarah itu. Yang pertama, dia kasih rating makanannya itu 0. Oke Nol. ya, untuk makanan layak selera ini orang itu buat manusia. berbeda-beda ya. Tapi masa iya gitu loh. Terus tempat visit 3. Terus shopping 0. Yang kedua nih, ada restoran yang kotor. Semua restoran kita orang pergi kotor weh. Aduh, gue nggak. Ini nggak sesuai caption. Ada yang kotor nggak di sini? Coba lihat. Oke aja. Yang bikin tambah orang Indonesia paling marah itu apa? Yang ini nih. Kita orang makan dekat restoran tapi still kotor. Cawan berkulat. Nasi ada macam ulat tuh. Nasi ada macam ulat tuh. Padahal nampak elok kan dalam gambar nih. Jangankan orang Indonesia yang marah, orang Malaysia pun marah. Iya, benar sekali ya. Lihat captionnya, lihat postingannya Iya nggak benar banget, sesuai. nggak sesuai dengan apa yang Ini bukan dikatakan. sekedar memberi sebuah kritikan, tapi memang udah masuk yang kayak mau menghina. Iya benar, udah menghina lah. Masa iya kita mau pergi liburan tapi kita nggak cari tahu dulu tempat liburan yang pengen kita pergi gitu loh. Memang sih sebuah kebersihan itu kita tidak bisa pandang dari kemewahannya gitu loh. Ada kok tempat-tempat makan yang di pinggir jalan yang biasa-biasa aja tapi bersih gitu loh. Ada kok restoran yang udah mahal-mahal tapi juga kotor. Tapi di sini kita bukan tentang kebersihannya, tapi di sini dia memberi kritikan, dia memberi rating tidak sesuai dengan gambar yang dia. Someone cooked it. Kalau misalnya kalian belum nonton, you better check this video biar kalian tuh bisa tahu dari POV yang lain. Gue paham sama opini Mbak Kenzi, gue juga paham sama opini Kak Tesya, tetapi gue juga nggak 100% setuju sama opini mereka berdua, and this is why. Sebenarnya emang nggak apa-apa banget nih Mbak kalau misalnya ada orang luar negeri ya, turis atau apapun itu yang nge-review, yang ngekritik kebersihan di Indonesia, especially Jakarta. Karena ya seperti yang bisa kita lihat, emang masih banyak tempat-tempat kumuh dan lain-lain. Tapi sebenarnya yang lebih triggering orang-orang Indonesia itu bukan karena dikritik, tetapi cara dia mengkritik. Cara Kritik itu mengkritik boleh, ya. tetapi cara penyampaiannya itu juga Ya, harus benar. bagus Mbak. Kayak misalnya ada orang yang ngekritik outfit gue kayak outfit lo 0. Well, that's okay, but that's rude gitu. Wajar kalau misalnya gue ngerasa tersinggung. Nol. Dan gak masalah kalau misalnya budget dia cuma segitu dan dia cuma mau ke tempat-tempat yang di pinggir jalan dan lain-lain. Tetapi jangan bikin itu tuh mewakili semua yang ada di Jakarta. Dan seakan-akan Jakarta tuh sekumuh sejelek itu. Padahal emang yang dia lalui, yang dia kunjungi itu cuman tempat-tempat yang seperti itu saja kan. Dan yang kedua, sebenarnya gue gak mau ngomong terlalu jahat ya, tapi menurut gue si Intan ini, dia itu gak ngaca. Gimana ya, kalau misalnya dia itu emang orang Jepang gitu ya, cewek Jepang, yang dimana kan Jepang tuh bersih banget, terus dia berkunjung ke Jakarta, terus dia culture shock gitu, oh my god kotor banget, itu masih gak apa-apa, itu masih understandable. Tapi kayak emangnya jangan berlagak seperti Malaysia itu nggak ada tempat kumuhnya gitu loh. Kayak you're not that good bro. Sebenarnya itu doang yang bikin kesel. Pertama, pemilihan katanya salah, diksinya salah, cara penyampaiannya itu salah, bikin orang kesel ya. Dan yang kedua, Iya, dia betul. ngaca, tau gak? Dia itu
apa ya, nge-review udah kayak ngatain gitu loh. Jadi kan orang yang dikatain juga berasa betul. kesel gak sih? Itu wajar menurut gua. Tapi gue juga setuju sama Mbak Tesia kalau misalnya emang kebersihan di Indonesia, di Jakarta itu juga perlu ditingkatkan karena emang masih banyak yang kumuh. Cuman menurut gue si Intan ini juga salah sih. Lagian dia upload ya dengan diksi yang seperti itu, yang ngajak ribut gitu ya. Ya dia berharap apa kalau misalnya nggak dibacotin sama netizen Indonesia coba? Ini paham gak sih kenapa Intan Nurliana tuh dihujat? Jangan speak up asal speak up aja masalahnya. Dia itu tuh di captionnya aja tuh udah bilang Jakarta overrated. Dia seakan-akan kayak semua Jakarta tuh kayak gitu. Bikin caption kayak gitu yang ngegeneralisasi Indonesia aja tuh udah salah, Mbak. Kamu masa nggak bisa lihat di situnya? Terus lagi makanan rating 0, apa-apa 000. Ya kan dia sendiri yang makannya di salah tempat. Maksudnya tuh poinnya nggak masuk sama yang kamu bilang tempat murah juga harus bersih. Lah masalahnya mau sebersih apa kalau seandainya di samping got, Mbak? Kan aneh nih, gara-gara Mbak ini speak up, gue tuh jadi banyak di-tag sama netizen Malaysia ya, yang ngebelain si Intan Nurliana. Katanya, lihat nih bangsa lu sendiri aja ngaku salah segala macam. Hello, kalau memang neti Indonesia ini salah karena nganggap Intan ini jelek-jelekin, kenapa banyak influencer Malaysia juga yang bikin review yang sangat berseberangan dengan reviewnya si Intan? Alasan kenapa orang Indonesia parah banget, kesel banget sama VT yang dari Mbak Malaysia itu, si Mbak Intan itu nge-rate seolah-olah Jakarta tuh semua seperti itu. Dia nge-rate 0 dari 10, 3 dari 10. Itu semua yang dia posting itu mencerminkan kota Jakarta. Gak ada salahnya lo traveler dan lo punya low budget, itu gak ada salahnya. Tapi di saat lo tahu budget lo kecil, lo lakukan survei yang kuat. Seperti gue juga sering kok minim budget untuk keluar negeri, kayak ke Bangkok, ke Malaysia. Tapi gue bener-bener survei kira-kira dengan budget gue segini, gue bagusnya kemana. Kalau misalnya dibilang bukannya malah jadi koreksi diri, malah dikatain low budget. Kalau koreksi diri sih sebenarnya itu kan di setiap negara itu pasti ada tempat kotor kayak gitu, nggak mungkin nggak ada. Pasti ada tempat kotor kayak gitu. Oke, low budget, tapi Jakarta harus, walaupun low budget, mestinya Jakarta juga punya dong tempat bersih. Banyak kok, banyak. Ya, kan gue sempet bikin video untuk ngebales si Mbak Malaysia ini, video di Union, which is itu gue gak membandingkan karena gue tahu itu hal yang berbeda banget. Cuman lu menyamaratakan Jakarta seperti itu, ya udah nih ada juga kok tempat yang fancy kayak gini kalau lo ada budget segini. Nah besoknya gue upload juga video dimana lo bisa low budget tapi tempatnya bagus, itu malah ikonnya kota Jakarta di Bundaran HI. Cuman gue take down karena audio jelek banget. Di situ gue kasih tahu kalau nongkrong di Bundaran HI, di jembatan Bundaran HI itu budget friendly banget. Gue nongkrong di situ beli kopi cuma 18.000 di Tomorrow Coffee sama tehnya juga enak banget. Itu 15.000 udah ukuran yang large. Sebenarnya ya kalau dia bener niat rating kota Jakarta, dia bisa hanya dengan di bawah 100.000 kamu bisa merasakan estetika kota Jakarta, ikonnya kota Jakarta. Oke teman-teman ya, demikian pendapat-pendapat dari netizen-netizen Indonesia yang tidak sependapat dengan opini yang terkesan membela Intan Nurliana, TikToker asal Malaysia yang memberi rate 0 atas reviewnya di Jakarta. Oke teman-teman ya, ternyata masih ada aja orang Indonesia yang seperti itu ya. Nggak bisa membedakan antara itu kritikan ataupun yang sengaja untuk menghina. Kenapa kok demikian? Karena apa yang disampaikan oleh TikToker Malaysia ini 0 loh. Sekali lagi 0. 0 itu kalau untuk makanan itu udah benar-benar nggak layak ya. Jangankan untuk manusia, barangkali dikasih binatang aja mungkin nggak mau, nggak doyan gitu loh ya. Tapi ini dengan memberikan rate 0, apakah sudah seburuk itu yang ada di Jakarta? Dan opini dari netizen Indonesia yang seperti itu, yang terkesan membela TikToker Malaysia dengan pernyataannya, jelas dirujak oleh netizen yang lain yang tidak sependapat dengan apa yang dilakukan oleh TikToker dari Malaysia. Oke, menurut teman-teman gimana? Silakan teman-teman bisa berkomentar dan jangan lupa like and subscribe. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.